أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid setelah kita membahas tentang minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk bagian dari kesyirikan adalah meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Kapan meminta perlindungan itu jatuh kepada syirik? Jika syarat tidak terpenuhi. Yang pertama, syaratnya adalah hayy, hidup, sehingga jika kita meminta kepada selain Allah, perlindungan kepada selain Allah yang itu merupakan mati atau sudah meninggal, maka mutlak syirik, mutlak syirik. Makanya syaratnya harus hidup. Yang kedua, dia harus hadir, ada, bukan dari ghaib, bukan dari orangnya entah di mana, tapi harus hadir di depan kita, atau orangnya jelas. Bukan seperti perkara ghaib, misalnya para jin. Walaupun mampu jin itu, mampu dia misalnya, tapi dia kan ghaib, maka ini hukumnya tetap tidak boleh. Ini hukumnya tetap tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, harus mampu dia. Bagaimana kita minta perlindungan kepada sesuatu, kepada selain Allah yang dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi? Maka kalau dia tidak mampu, maka tidak boleh. Apalagi kalau kita meminta sebuah perkara yang perkara itu hanya Allah saja yang mampu. Hanya Allah saja yang mampu, tidak ada yang lain. Perkara tersebut hanya Allah saja yang mampu, lalu kita minta kepada selain Allah, ini jatuh kepada syirik besar. Perkara tersebut hanya Allah yang mampu, maka ini jatuh kepada syirik besar. Tak boleh. Apa misalnya hanya Allah yang mampu? Jodoh misalnya, hanya Allah nggak mampu itu. Aja mah. Nah, hanya Allah yang mampu. Cuman kita doa dan asbab. Perintah kita untuk berdoa dan berusaha. Namun untuk takdir siapa jodoh kita dan kapan, itu hanya Allah saja. Dan semua itu sudah ditakdirkan. Demikian juga kesehatan, demikian juga kesembuhan, rizki, itu hanya Allah.
Maka jika kita meminta kepada selain Allah perkara yang hanya Allah saja yang mampu, maka ini hukumnya syirik besar. Siapapun dia selain Allah, sekalipun itu adalah malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril tidak memiliki kemampuan itu, hanya Allah saja yang mampu, maka kita telah melakukan kesyirikan, syirik besar. Kemudian masuk kita bab yang baru setelah kita selesaikan dari bab al-isti'adzah min asy-syirki, al-isti'adzah bi ghairillah. Kita sudah selesai, alhamdulillah. Kita masuk kepada bab ini, adalah pembahasan firman Allah yang juga untuk menguatkan di jamaah antara bab per bab ini, saling menguatkan antara bab pertama, bab sebelumnya dengan bab sebelumnya. Itu saling menguatkan. Adakah hubungannya? Ada. Antara bab pertama atau bab kedua atau bab sebelumnya dengan sampai bab saat yang kita bahas ini adalah bab baru. Adakah hubungannya dengan pembahasan bab yang dahulu, yaitu al-isti'adzah atau al-istighasah? Maka ini ada hubungannya. Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Allah mengatakan ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an. Di sini dikatakan oleh para ulama, hamzah di sini adalah huwal istifham inkari ala man yushrik fil ibadati ma'allahi ghairi. Alif di sini ayushrikun, kalau bisa juga hal yushrikun. Cuman itu bahasa Al-Quran indah sekali. Ayushrikun ini adalah hamzah untuk sebagai pengingkaran, pertanyaan istifham sebagai pengingkaran. Jadi sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ini. Sama halnya dengan di dalam surah lain, Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim dari seluruh hakim? Perlu nggak jawaban itu? Apakah Allah itu, bukankah Allah itu hakim dari seluruh hakim? Benar nggak itu? Nah, jemaah masih konsentrasi. Jiwa roh di sini kan? Benar nggak itu? Benar. Nggak butuh jawaban. Tapi kalau misalnya, apakah si fulan hakim dari seluruh hakim, si fulan yang mana? Tapi ini Allah, Alayhisallah, bukankah Allah itu Alayhisallah bi ahkamil hakimin, hakimnya seluruh para hakim. Makanya jemaah subhanallah,
nanti di hari kiamat akan Allah tanya. Yang para raja, apalagi raja-raja itu sombong. Maka ini dibahas di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Yang menguasai, yang raja di hari kiamat. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Siapa raja hari ini? Siapa penguasa hari ini di hari kiamat? Subhanallah. Baik. Jadi pertama, al-yushrikun ini merupakan ingkar, mengingkari kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang meminta kepada selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang menganggap adanya mereka yang memberikan manfaat dan mudarat. Al-yushrikun, mereka orang-orang melakukan syirik itu, apakah mereka pantas melakukan kesyirikan? Apakah mereka pantas mengambil Tuhan selain Allah? Apakah mereka pantas mensyirikkan Allah? Yang mereka yang mensyirikkan Allah atau sesuatu yang mereka ambil selain Allah, ma la yakhluqu syai'an, yang tidak bisa menciptakan satu perkara pun, apakah pantas dijadikan sebagai syarikat? Apakah pantas dijadikan sebagai Tuhan? Ma la yakhluqu syai'an, yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Apakah pantas dijadikan tempat berdoa, tempat meminta, yang tidak memberikan manfaat dan mudarat, yang tidak memiliki apa-apa, tidak ada memiliki kemampuan apa-apa? Apakah pantas? Apakah pantas patung-patung itu dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat bermohon? Pohon, patung pepohonan, batu-batu, pantas? La yakhluqu syai'an, ma la yakhluqu syai'an, yang tidak bisa menciptakan apa-apa, walaupun satu perkara. Gak bisa apa-apa. Jadi lemah sekali jemaah rahiman wa rahimakumullah. Makanya pantas kata Allah, wa man adallu, siapa lagi yang lebih sesat? Imman yad'u min dunillah, dari orang-orang yang berdoa, meminta, menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Siapa lagi yang lebih sesat? Tak ada lagi. Mereka lebih parah kesesatannya, karena memang sudah menyalahi atau sudah nggak masuk dari segi akal, nggak masuk dari segi fitrah, tidak masuk, nggak pantas. Apakah pantas dijadikan orang yang sudah meninggal, dijadikan kita meminta kepadanya? Pantas?
Ana pernah datang ke sebuah tempat yang mereka itu awalnya adalah, kata penghuninya atau penduduknya, mereka itu awalnya penyembahan, penyembah begu berbahasakan. Jadi di situ ada pohon besar, hutan. Disitulah tempat penyembahan, menyembeli di situ. Kemudian ada bunga-bunga, ada ini, ada di situ. Makanya orang itu mengatakan di sini dulu, Pak Ustadz, penyembah begu. Saya tanya, apakah itu sampai sekarang? Tidak ada lagi. Tinggal di gunung-gunung. Apakah pantas? Makanya subhanallah. Itu di rumah Pak Udin. Itu di rumah Pak Udin. Jadi ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah pantas mereka melakukan kesyirikan, atau apakah pantas mereka menjadikan sesuatu selain Allah syarikat bagi Allah, lawan bagi Allah, tandingan bagi Allah? Ma la yakhluqu syai'an, yang tidak bisa menciptakan sesuatu, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka yang diciptakan. Segala yang mereka jadikan Tuhan atau sesembahan atau tempat meminta berdoa mereka selain Allah, mereka itu diciptakan oleh Allah. Mereka diciptakan. Jangankan untuk menciptakan sesuatu, tidak ada bisa. Gak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu, bahkan mereka yang diciptakan. Patung diciptakan. Lata, Uzza, Hubal. Apa yang mereka bisa? Bahkan mereka yang diciptakan, Ada orang menjadikan matahari sebagai Tuhan. Bisa nggak Tuhan? Bisa nggak matahari menciptakan sesuatu? Tidak bisa. Bahkan matahari itu yang diciptakan. Ada yang mengambil sebagian para malaikat dijadikan sebagai Tuhan. Bahkan malaikat itu yang diciptakan. Ada batu-batuan yang mereka jadikan sebagai Tuhan, tempat mereka menyembah. Padahal batu itu yang diciptakan. Batu yang mereka sembah itu diciptakan. Jangankan untuk menciptakan sesuatu, satu perkara pun, bahkan mereka yang diciptakan. Alangkah lemahnya selain Allah dijadikan tempat meminta, tempat ibadah. Alangkah lemahnya. Sebagian orang menjadikan api itu sebagai Tuhan. Subhanallah, api diciptakan. Gampang sekali Allah matikan itu api. Jadi tidak pantas. Wala yastati'una lahum nasra. Di ayat 192-nya, wala yastati'una lahum nasra
wala anfusahum yansurun. Subhanallah. Allah mengatakan orang yang untuk meminta kepada selain Allah, mungkin minta pertolongan, apa yang bisa kemampuan untuk menolong? Untuk meminta hajat, kebutuhan, apa bisanya? Bahkan Allah mengatakan, wala anfusahum yansurun. Jangankan untuk menolong orang lain atau menolong yang menyembahnya, menolong yang setia menyembahnya, dia sendiri butuh pertolongan. Untuk dirinya sendiri pun butuh pertolongan, membutuhkan pertolongan. Jangankan untuk menolong orang lain. Ada orang minta pertolongan kepada orang yang mati, sedangkan orang mati itu membutuhkan pertolongan. Ya Imam, ya Syekh, dipanggil yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, minta pertolongan. Harusnya yang hidup yang menolong yang sudah mati, bukan yang mati menolong yang hidup. Kita yang hidup ini membantu menolong orang yang sudah meninggal. Bagaimana cara kita membantunya? Doa. Doa. Makanya tatkala mayit itu dikuburkan, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum was'aluhu bisalat. Hendaklah kalian meminta agar diampuni dosa-dosanya, was'alu bitasbih, dan mintalah kepada Allah agar Allah teguhkan dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Jadi kita yang hidup menolongnya, minta kepada Allah agar diampuni, minta